Telaga Ajaib. Tahun pengasingan yang ke-12 sudah berakhir. Pandawa berunding mencari cara untuk melewatkan tahun ke-13 tanpa dikenali siapapun. Ketika itu, datanglah seorang Brahmana meminta bantuan mereka untuk menangkap seekor menjangan yang melarikan pedupaannya. Demikianlah kisahnya. Seekor menjangan datang mendekati pedupaan milik sang Brahmana. Mungkin karena gatal atau mungkin karena kedinginan, ia menggosok-gosokkan badannya pada pedupaan itu. Brahmana yang melihat itu segera menghalaunya. Menjangan itu terlonjak kaget, lalu berlari menjauh. Pedupaan itu tersangkut pada tanduknya dan terbawa lari. Wahai Pandawa, menjangan itu membawa lari pedupaanku. Tolonglah aku. Aku tidak mampu mengejar menjangan itu, kata Brahmana itu kepada Yudhistira. Pandawa kemudian memburu menjangan itu beramai-ramai dan mengepungnya dari berbagai arah. Tetapi rupanya itu bukan sembarang menjangan. Ia terus berlari menjauh dan selalu berhasil lolos dari kepungan. Tanpa sadar, Pandawa telah masuk ke dalam hutan dan menjangan itu seakan hilang ditelan rimba raya. Pandawa yang lelah menghentikan pengejaran dan beristirahat di bawah sebatang pohon beringin hutan yang rindang. Nakula mengeluh, alangkah merosotnya kekuatan kita sekarang. Menolong seorang Brahmana dalam kesulitan sekecil ini saja kita tidak bisa. Bagaimana dengan kesulitan yang lebih besar? Engkau benar. Ketika Draupadi dipermalukan di depan orang-orang banyak, seharusnya kita bunuh saja manusia-manusia kurang ajar itu. Tetapi kita tidak berbuat apa-apa, dan sekarang inilah akibatnya, kata Bima sambil memandang Arjuna. Dengan sikap membenarkan, Arjuna berkata, "Ya benar, aku juga tidak berbuat apa-apa ketika dihina oleh anak sais kereta itu. Inilah upahnya sekarang." Yudhistira merasakan kesedihan saudara-saudaranya. Mereka kehilangan semangat juang mereka. Untuk melengahkan pikiran, ia berkata kepada Nakula, "Adikku, panjatlah pohon itu. Lihatlah baik-baik. Barangkali di dekat-dekat sini ada sungai atau telaga. Aku haus sekali." Nakula naik ke pohon yang tinggi. Setelah melihat sekelilingnya, ia berkata, "Di kejauhan kulihat ada air telaga. Di kejauhan kulihat ada air tergenang dan burung-burung bangau. Mungkin itu telaga." Yudhistira menyuruhnya turun dan pergi mengambil air. Nakula pergi dan memang menemukan sebuah telaga. Karena sangat haus, ia berpikir untuk minum dulu sebelum membawakan air untuk saudara-saudaranya. Baru saja ia hendak mencelupkan tangannya ke air, tiba-tiba terdengar suara, Janganlah engkau tergesa-gesa. Telaga ini milikku, hai anak Dewi Madri. Jawablah dulu pertanyaanku. Jika kau bisa menjawab, barulah kau boleh minum." Nakula terkejut mendengar suara itu, tetapi karena sangat haus, ia tidak mempedulikan suara itu. Dia langsung menjatuhkan tangannya, mengambil air dan meminumnya. Seketika itu juga ia jatuh tidak sadarkan diri. Setelah lama menunggu dan Nakula tak juga kembali, Yudhistira menyuruh Sahadewa mencarinya. Setelah mencari-cari beberapa lama, Sahadewa terkejut melihat Nakula terbaring tak sadarkan diri di tepi telaga. Tetapi karena merasa haus, ia memutuskan untuk minum dulu. Tiba-tiba suara tadi terdengar lagi, "Wahai Sahadewa, telaga ini milikku. Wahai Sahadewa, telaga ini telagaku. Jawab dulu pertanyaanku, baru engkau boleh menghilangkan dahagamu." Sahadewa tidak peduli. Ia mencelupkan tangannya, mengambil air yang jernih segar itu. Begitu minum seteguk, ia jatuh tersungkur tak sadarkan diri. Bingung memikirkan kedua saudaranya yang belum kembali, Yudhistira menyuruh Arjuna mencari Nakula dan Sahadewa. "Tetapi jangan lupa untuk kembali membawa air," katanya kepada Arjuna. Arjuna pergi
Arjuna pergi berlari dan menemukan kedua saudaranya terbaring tak sadarkan diri. Ia sangat terkejut pengiran mereka tewas dianiaya musuh. Ia marah dan ingin menghancurkan yang telah membunuh saudara-saudaranya. Tetapi karena haus, Arjuna memutuskan untuk minum dulu. Tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Jawab dulu pertanyaanku sebelum engkau minum air telaga ini. Telaga ini milikku. Kalau engkau tidak menurutimu, nasibmu akan sama dengan nasib saudara-saudaramu. Arjuna sangat marah mendengar suara itu dan berteriak, "Hai, siapakah engkau? Tunjukkan dirimu, jangan pengecut, kubunuh kau." Sambil berkata demikian, Arjuna membidikkan panahnya ke arah datangnya suara itu. Suara itu tertawa mengejek, "Panahmu hanya akan melukai angin. Jawab pertanyaanku dulu, baru kau boleh memuaskan dahagamu. Bila engkau minum air tanpa menjawab pertanyaanku, engkau akan mati." Arjuna senang bisa berhadapan dengan pembunuh adik-adiknya, tetapi ia tak kuasa menahan rasa hausnya. Apa hendak dikata, setelah minum seteguk ia langsung rebuh tak sadarkan diri. Setelah lama menunggu dan Arjuna tak juga kembali, Yudhistira berkata kepada Bima, "Bimasena saudaraku, Arjuna belum juga datang. Sesuatu yang aneh mungkin terjadi. Binatang bintang Bintang-bintang kita hari ini memang tampak buruk. Carilah mereka dan bawakan air untukku. Aku haus sekali." Begitu mendengar perintah Yudhistira, Bima segera berangkat. Sampai di tepi telaga, ia sedih melihat ketiga saudaranya terbaring tak bergerak. "Ini pasti perbuatan para jin dan raksasa jahat," pikirnya. "Akan kumusnahkan mereka. Tetapi aku sangat haus. Setelah minum, akan kutamatkan pembunuh itu." Lalu ia turun ke tepi telaga. Suara gaib itu terdengar lagi. "Hati-hatilah, hai Bimasena. Engkau boleh minum setelah menjawab pertanyaanku. Kamu akan mati jika tak mau mendengarkan kata-kataku." Mendengar itu, Bimasena berteriak, "Siapa engkau? Berani benar memerintah aku." Lalu ia minum air telaga itu. Seketika itu, otot dan tulang Bima yang liat bagai kawat baja dan keras bagai besi menjadi lemas. Seperti saudara-saudaranya, ia jatuh tak sadarkan diri. Yudhistira menunggu dan menunggu dengan cemas. Dahaganya serasa tak tertahankan. Terbayang dalam pikirannya, apakah mereka terkena kutuk pastu? Apakah mereka lenyap di telan rimba dan tak tahu jalan kembali? Apakah mereka mati karena kehausan? Kemudian Yudhistira bangkit dan berjalan mengikuti jejak-jejak kaki saudara-saudaranya. Ia memperhatikan setiap semak yang dilaluinya dengan teliti. Ia melihat jejak menjangan dan babi hutan, semuanya menuju arah yang sama. Ia menengadah melihat burung-burung bangau berterbangan, pertanda ada bentangan air di dekat situ. Setelah berjalan beberapa lama, ia sampai ke tanah terbuka. Di depannya terbentang telaga. Airnya berkilau jernih bagaikan cermin cemerlang. Dan di pinggir telaga ia melihat saudaranya tergeletak tak bergerak. Dihampirinya satu persatu, dirabanya kaki, tangan, dahi, dan denyut jantung mereka. Yudhistira berkata dalam hati, "Apakah ini berarti akhir dari sumpah yang harus kita jalani? Hanya beberapa hari sebelum berakhirnya masa pengasingan kita, kalian mati mendahului aku. Rupanya para dewata hendak membebaskan kita dari kesengsaraan." Menatap wajah Nakula dan Sahadewa, pemuda-pemuda yang di masa hidupnya periang dan perkasa, tapi kini terbujur dingin tak bergerak, hati Yudhistira sedih. "Haruskah hatiku terbuat dari baja agar aku tidak menangisi kematian saudara-saudaraku? Apakah hidupku masih ada gunanya setelah keempat saudaraku mati? Untuk apa aku hidup? Aku yakin ini bukan peristiwa biasa," gumam Yudhistira. Ia tahu tak seorang kesatria pun akan mampu membunuh Bima dan Arjuna tanpa melewati pertarungan hebat. Tak ada luka di badan mereka. Wajah mereka tidak seperti wajah orang yang kesakitan. Mereka kelihatan tenang, seperti sedang tidur dalam damai. Hatinya terus bertanya-tanya. Sama sekali tak ada jejak kaki, apalagi bekas-bekas tanah atau rumput yang terinjak-injak dalam perkelahian. Ini pasti peristiwa gaib. Mungkinkah ini tipu muslihat Duryodhana?
Mungkinkah Duryodhana telah meracuni air telaga ini? Dengan berbagai pikiran di kepalanya, perlahan-lahan ia turun ke tepi telaga. Ia ingin melepaskan dahaganya yang sudah tak tertahankan lagi. Tiba-tiba suara gaib itu terdengar lagi. Saudara-saudaramu telah mati karena tak menghiraukan kata-kataku. Jangan engkau ikuti mereka. Jawab dulu pertanyaanku. Setelah itu, baru puaskan hausmu. Telaga ini milikku. Yudhistira yakin suara itulah yang menyebabkan saudara-saudaranya mati. Pikirannya, ini pasti suara yaksa. Ia berpikir mencari cara untuk mengatasi situasi itu. Kemudian Yudhistira berkata kepada suara yang tidak berwujud itu, "Silakan ajukan pertanyaanmu. Apakah yang menyebabkan matahari bersinar setiap hari? Kekuatan Brahman. Apa yang dapat menolong manusia dari semua mara bahaya? Keberanian adalah pembebas manusia dari mara bahaya. Mempelajari ilmu apakah yang bisa membuat manusia jadi bijaksana? Orang tidak menjadi bijaksana hanya karena mempelajari kitab-kitab suci. Orang menjadi bijaksana karena bergaul dan berkumpul dengan para cendekia besar. Apa yang lebih mulia dan lebih menghidupi manusia daripada bumi ini? Ibu yang melahirkan dan membesarkan anak-anaknya lebih mulia dan lebih menghidupi daripada bumi ini. Apa yang lebih tinggi dari langit? Bapa. Apa yang lebih kencang dari angin? Pikiran. Apa yang lebih berbahaya dari jerami kering di musim panas? Hati yang menderita duka nestapa. Apa yang menjadi teman seorang pengembara? Kemauan belajar. Siapakah teman seorang lelaki yang tinggal di rumah? Istri. Siapakah yang menemani manusia dalam kematian? Dharma. Hanya dialah yang menemani jiwa dalam kesunyian perjalanan setelah kematian. Perahu apakah yang terbesar? Bumi dan segala isinya adalah perahu yang terbesar di jagat ini. Apakah kebahagiaan itu? Kebahagiaan adalah buah dari tingkah laku dan perbuatan baik. Apakah itu? Jika orang meninggalkannya, ia dicintai oleh sesamanya. Keangkuhan. Dengan meninggalkan keangkuhan, orang akan dicintai sesamanya. Kehilangan apakah yang menyebabkan orang bahagia dan tidak sedih? Amarah. Kehilangan amarah membuat kita tidak lagi diburu oleh kesedihan. Apakah itu? Jika orang membuangnya jauh-jauh, ia menjadi kaya. Hawa nafsu. Dengan membuang hawa nafsu, orang menjadi kaya. Apakah yang membuat orang benar-benar menjadi Brahmana? Apakah kelahiran, kelakuan baik, atau pendidikan sempurna? Jawab dengan tegas. Kelahiran dan pendidikan tidak membuat orang menjadi Brahmana. Hanya kelakuan baik yang membuatnya demikian. Betapapun pantainya seseorang, ia tidak akan menjadi Brahmana jika ia menjadi budak kebiasaan jeleknya. Betapapun dalamnya penguasaannya akan kitab-kitab suci, tapi jika kelakuannya buruk, ia akan jatuh ke kasta yang lebih rendah. Keajaiban apakah yang terbesar di dunia ini? Setiap orang mampu melihat orang lain pergi menghadap Batara Yama. Namun, mereka yang masih hidup terus berusaha untuk hidup lebih baik lagi. Itulah keajaiban terbesar. Demikianlah yaksa itu menanyakan berbagai masalah, dan Yudhistira menjawab semuanya tanpa ragu. Pertanyaan terakhir yang diajukan yaksa itu langsung berkaitan dengan saudara-saudaranya. Wahai Raja, seandainya salah satu saudaramu boleh tinggal denganmu sekarang, siapakah yang engkau pilih? Dia akan hidup kembali. Berpikir sesaat kemudian menjawab, kupilih Nakula, saudaraku yang kulitnya bersih bagai awan berarak, matanya indah bagai bunga teratai, dadanya bidang dan lengannya ramping. Tetapi kini ia terpucuk kaku bagai sebatang kayu jati. Belum puas lagi akan jawaban Yudhistira, yaksa itu bertanya lagi, kenapa engkau memilih Nakula, bukan Bima yang kekuatan raganya 16.000 kali kekuatan gajah? Lagi pula, ku dengar engkau sangat mengasihi Bima, atau mengapa bukan Arjuna
yang mahir menggunakan segala macam senjata, terampil olah bela diri, dan jelas dapat melindungimu. Jelaskan, mengapa engkau memilih Nakula? Wahai yaksa, Dharma adalah satu-satunya pelindung manusia, bukan Bima, bukan Arjuna. Apabila Dharma tidak diindahkan, manusia akan menemui kehancuran. Dewi Kunti dan Dewi Madri adalah istri ayahku, dan mereka adalah ibuku. Aku, anak Kunti, masih hidup. Jadi, Dewi Kunti tidak kehilangan keturunan. Dengan pertimbangan yang sama dan demi keadilan, biarkan Nakula, putra Dewi Madri, hidup bersamaku. Yaksa itu puas sekali mendengar jawaban Yudhistira yang membuktikan bahwa ia adil dan berjiwa besar. Akhirnya, yaksa itu menghidupkan kembali semua saudara Yudhistira. Ternyata, Menjangan dan yaksa itu adalah penjelmaan Batara Yama, dewa kematian yang ingin menguji kekuatan batin dan dharma Yudhistira. Batara Yama berdiri di depan Yudhistira, lalu memeluknya sambil berkata, "Beberapa hari lagi masa pengasinganmu di hutan rimba akan selesai. Di tahun ke-13, kalian harus hidup dengan menyamar. Yakinlah, masa itu pun akan dapat kalian lewati dengan baik. Tidak seorang musuh pun akan mengetahui keberadaan kalian. Kalian pasti lulus dalam ujian yang berat ini. Dharma akan selalu menyertaimu, Yudhistira." Setelah berkata demikian, Batara Yama menghilang. Pengalaman Arjuna dalam perjalanan mencari senjata pamungkas yang sakti, pengalaman Bima bertemu dengan Hanuman dan Dewa Ruci, dan pengalaman Yudhistira bertemu dengan Batara Yama menambah kekuatan jasmani, keyakinan batin, serta kemuliaan rohani Pandawa. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, mereka semakin tekun menjalani dan mengagungkan Dharma.